Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembuktian fungsi injektif, surjektif, dan bijektif. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asanu Amala dengan nomor NIM 2504020056. Oke. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai definisi fungsi injektif dan surjektif. Yang pertama ada fungsi injektif, yaitu definisinya misalkan F, itu hubungan dari A ke B adalah fungsi dari A ke dalam B, maka F disebut fungsi satu-satu jika dan hanya jika untuk setiap X1 dan X2 elemen A, X1 tidak sama dengan X2, maka Fx1 tidak sama dengan Fx2. Kemudian yang kedua ada fungsi surjektif, itu definisinya misalkan f A ke B adalah adalah fungsi dari A ke dalam B, maka f disebut fungsi kepada atau fungsi surjektif jika dan hanya jika untuk setiap y elemen B terdapat x elemen A sehingga fx sama dengan y. Selanjutnya ada definisi fungsi bijektif. Jika suatu fungsi merupakan fungsi injektif atau fungsi satu-satu dan juga fungsi surjektif atau fungsi kepada, maka fungsi itu disebut fungsi bijektif atau fungsi satu-satu kepada. Selanjutnya di sini ada permasalahan 1. Apakah fungsi f bilangan real ke bilangan real yang didefinisikan dengan rumus fx sama dengan 3x min 10 merupakan fungsi injektif, surjektif, atau bijektif? Buktikan. Di sini ada pembahasan yang permasalahan 1. Itu kita akan membuktikan menggunakan definisi terlebih dahulu. Di sini ada fungsi injektif atau fungsi satu. Tadi kita telah mengetahui definisinya, itu untuk setiap x1 dan x2 elemen A, itu bila x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 tidak sama dengan fx2 pula. Kemudian dari pernyataan ini kita bisa menarik kontraposisinya, yaitu untuk setiap x1 dan x2 elemen A, fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Kemudian di sini kita ambil sembarang fx1 sama dengan fx2. Jelas bahwa di sini kita substitusikan x1 dan x2-nya ke persamaan, yaitu menjadi 3x1 min 10 sama dengan 3x2 min 10. Kemudian kedua ruas kita perlakukan sama, yaitu ditambahkan 10 sehingga menjadi 3x1 sama dengan 3x2. Kemudian kedua ruas kita bagi atau kita kali dengan 1/3, itu menghasilkan x1 sama dengan x2. Maka terbukti bahwa untuk setiap x1 dan x2 elemen A, fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2, sehingga untuk kontraposisinya juga terbukti benar, yaitu untuk setiap x1 dan x2 elemen A, x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 tidak sama dengan fx2. Jadi fungsi tersebut adalah fungsi injektif. Selanjutnya ada pembuktian untuk fungsi surjektif atau fungsi kepada. Di sini akan dibuktikan bahwa untuk setiap y elemen B terdapat x elemen A sehingga fx sama dengan y. Di sini kita ambil sembarang y elemen bilangan real, pilih x sama dengan y plus 10/3 elemen R atau elemen bilangan R. Jelas bahwa fx sama dengan 3x min 10. Itu kita substitusikan x-nya dengan ini yang tadi kita pilih, menjadi 3 dikali y plus 10/3 min 10. Kemudian kita ini ada 3 dan juga per 3 bisa kita eliminasi menjadi y plus 10 min 10. Kemudian ini ada plus 10 dan min 10 juga kita bisa eliminasi. Kemudian menjadi hanya y. Di sini terlihat bahwa fx sama dengan y. Jadi terbukti bahwa fungsi tersebut adalah fungsi surjektif karena memenuhi syarat
atau definisi dari fungsi surjektif itu sendiri. Kemudian ada fungsi bijektif atau fungsi satu-satu kepada. Tadi karena telah dibuktikan bahwa fungsi tersebut termasuk fungsi injektif atau fungsi satu-satu dan juga fungsi surjektif atau fungsi kepada. Jadi fungsi tersebut juga terbukti termasuk dalam fungsi bijektif atau fungsi satu-satu kepada. Oke, selanjutnya ada pembuktian menggunakan grafik. Saya sudah memasukkan fungsinya ke GeoGebra, itu mendapat fungsinya seperti ini. Atau mohon maaf, mendapat grafik fungsinya seperti ini. Di sini pembuktian yang pertama itu untuk fungsi injektif atau fungsi satu-satu, terlihat dalam grafik ini tidak ada nilai y yang mempunyai nilai x lebih dari 1. Di sini terlihat bahwa setiap y itu mempunyai nilai x itu hanya 1. Tidak ada yang double ataupun lebih dari 1. Nah, jadi untuk setiap fx hanya mempunyai 1x, maka terbukti bahwa fungsi tersebut adalah fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Selanjutnya ada pembuktian untuk fungsi surjektif. Di sini itu terlihat bahwa dalam grafik ini untuk setiap nilai y itu mempunyai nilai x atau setiap kodomain itu adalah range dari mulai negatif tahingga dari sini sampai tahingga sampai sini ke atas sana. Maka terbukti bahwa fungsi tersebut termasuk ke fungsi surjektif atau fungsi kepada. Nah, selanjutnya melihat dari pembuktian sebelumnya, sudah terbukti bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi injektif atau fungsi satu-satu dan juga fungsi surjektif atau fungsi kepada. Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi tersebut termasuk ke fungsi bijektif atau fungsi satu-satu kepada. Selanjutnya ada permasalahan kedua, yaitu apakah fungsi f yang didefinisikan dari bilangan real ke bilangan real yang didefinisikan dengan rumus fx sama dengan x kuadrat plus 10 merupakan fungsi injektif, surjektif, atau bijektif. Buktikan. Selanjutnya ini ada pembahasan dari permasalahan kedua tadi. Yang pertama kita pembuktian menggunakan definisi. Di sini yang pembuktian untuk fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Tadi kita telah mengetahui bahwa fungsi injektif itu didefinisikan untuk setiap x1 dan x2 elemen A. Jika x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 tidak sama dengan fx2. Di sini saya menggunakan counter example, ambil x1 itu sama dengan 1 dan x2 sama dengan negatif 1. Hal tersebut memenuhi bahwa x1 tidak sama dengan x2. Didapat f1 itu 1 kuadrat plus 10. Di sini didapat dari substitusi ke fungsinya, kemudian sama dengan 1 ditambah 10 sama dengan 11, dan juga untuk yang f negatif 1 atau fx2 sama dengan, kita substitusikan ke fungsinya, negatif 1 kuadrat ditambah 10. Kemudian di sini jadi 1 ditambah 10 sama dengan 11. Terlihat bahwa fx1 sama dengan fx2. Itu berarti fungsi tersebut bukan fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Kemudian kita buktikan untuk fungsi surjektif atau fungsi kepada. Kita telah mengetahui bahwa definisi fungsi surjektif yaitu untuk setiap y elemen B terdapat x elemen A sehingga fx sama dengan y. Ini. Kemudian kita menggunakan counter example lagi, yaitu ambil y sama dengan 9, maka harus terdapat x elemen bilangan real sehingga fx sama dengan y. Didapat fx sama dengan y, kita substitusikan fungsinya yaitu x kuadrat plus 10, kemudian y-nya juga kita substitusikan yaitu 9, kemudian kedua ruas kita ditambahkan dengan negatif 10. Di sini di sini 10-nya hilang menjadi x kuadrat saja, kemudian 9 ditambah negatif 10 menjadi negatif 1. Kemudian kedua ruas kita akarkan, di sini menjadi x sama dengan plus minus akar negatif 1. Terlihat bahwa plus minus akar negatif 1 itu bukan elemen bilangan real, maka fungsi tersebut bukan fungsi surjektif atau fungsi kepada, karena tidak memenuhi
syarat atau definisi dari fungsi surjektif tersebut. Kemudian di sini ada fungsi bijektif atau fungsi satu-satu kepada, karena tadi telah dibuktikan bahwa fungsi tersebut bukan termasuk fungsi injektif atau fungsi satu-satu dan bukan fungsi surjektif atau fungsi kepada, jadi fungsi tersebut juga bukan termasuk dalam fungsi bijektif atau fungsi satu-satu kepada. Oke, selanjutnya ada pembuktian menggunakan grafik. Saya telah memasukkan fungsinya ke GeoGebra. Di sini terlihat bahwa grafiknya seperti ini. Kemudian ada pembuktian pembuktian untuk fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Terlihat dari grafik tersebut terdapat nilai y yang mempunyai nilai x lebih dari 1, atau terdapat fx yang mempunyai x lebih dari 1. Seperti pada y sama dengan 14, di sini y-nya 14 ini yang berasal dari x sama dengan 2 dan x sama dengan negatif 2. Di sini terlihat bahwa di sini untuk y sama dengan 14 itu mempunyai x, di sini ada negatif 2 dan juga di sini juga ada di sini ada 2. Jadi fungsi tersebut tidak termasuk dalam fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Kemudian di sini ada pembuktian untuk fungsi surjektif atau fungsi kepada. Terlihat dalam grafik tersebut terdapat nilai y yang tidak mempunyai nilai x, atau terdapat nilai kodomain yang bukan nilai range, yaitu mulai dari y kurang dari 10, sini kurang dari 10. Nah, mohon maaf, di sini bukan mulai dari y kurang dari 10 tapi dari y kurang dari 10. Itu dari sini ke bawah sana sampai negatif tak hingga. Jadi fungsi tersebut tidak termasuk fungsi surjektif atau fungsi kepada. Selanjutnya untuk fungsi bijektif atau fungsi satu-satu kepada. Tadi melihat dari pembuktian sebelumnya terlihat bahwa fungsi tersebut tidak termasuk fungsi injektif atau fungsi satu-satu dan juga fungsi surjektif, dan juga tidak termasuk fungsi surjektif atau fungsi kepada. Jadi fungsi tersebut tidak termasuk dalam fungsi bijektif atau fungsi satu-satu kepada. Oke, sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.